bait Allah yang sudah hancur itu lalu diusahakan untuk dibangun kembali. Maka mulai pada zaman Esra, Nehemia, bait Allah itu mulai dibangun kembali. Ada peristiwa yang menarik tatkala orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di wilayah utara yang menikah dengan 5 suku di Asyur, ketika ikut di dalam rencana pembangunan bait Allah yang kedua itu ditolak sama orang-orang Yahudi karena mereka dianggap telah melakukan kesalahan karena menikah dengan orang-orang Asyur. Sebetulnya dibalik semuanya itu yang Tuhan larang adalah menikah dan memasukkan ilah-ilah lain, ilah-ilah bangsa Asyur ke dalam rumah-rumah orang Israel. Dan tindakan ini bagi orang Yahudi disebut sebagai abudah zarah, penyembahan kepada berhala. Karena itu orang-orang yang ditolak dalam pembangunan kembali bait Allah yang kedua ini lalu memisahkan diri dari bangsa Israel yang lain dan akhirnya dikenal sebagai orang-orang Samaria. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Bait suci pertama-tama dibangun di zaman Raja Israel kuno, yaitu Salomo. Tapi bait Allah ini mengalami penghancuran pada masa Nebukadnezar. Lalu orang-orang Israel mengalami pembuangan di Babel. Kemudian ketika Tuhan berkehendak mengembalikan mereka kembali ke tanah suci, mereka pun kembali ke tanah suci. Bait Allah yang sudah hancur itu lalu diusahakan untuk dibangun kembali. Maka mulai pada zaman Esra, Nehemia, bait Allah itu mulai dibangun kembali. Ada peristiwa yang menarik tatkala orang-orang Yahudi, orang-orang Israel di wilayah utara yang menikah dengan 5 suku di Asyur, ketika ikut di dalam rencana pembangunan bait Allah yang kedua itu ditolak sama orang-orang Yahudi karena mereka dianggap telah melakukan kesalahan karena menikah dengan orang-orang Asyur. Sebetulnya dibalik semuanya itu yang Tuhan larang adalah menikah dan memasukkan ilah-ilah lain, ilah-ilah bangsa Asyur ke dalam rumah-rumah orang Israel. Dan tindakan ini bagi orang Yahudi disebut sebagai abudah zarah, penyembahan kepada berhala. Karena itu orang-orang yang ditolak dalam pembangunan kembali bait Allah yang kedua ini lalu memisahkan diri dari bangsa Israel yang lain dan akhirnya dikenal sebagai orang-orang Samaria. Nah, orang Samaria itu kemudian membangun bait Allah tandingan yang diadakan di Gunung More atau Gerizim. Di sanalah mereka membuat bait Allah tandingan sebagai tandingan dari bait Allah Israel. Mereka juga memperingati upacara-upacara Paskah mereka, sama-sama Paskah. Karena Paskah bagi orang Yahudi itu adalah titik balik dari semua kehidupan mereka ketika mereka menjadi bangsa budak di Mesir, kemudian menjadi bangsa merdeka. Nah, mereka juga memperingati upacara yang dikenal dengan Akidah Yitzhak, artinya pengikatan Iska, tapi itu diadakan kalau orang Yahudi itu di Yerusalem, di bait Allah Yerusalem, kalau orang Samaria di bait Allah Gerizim. Nah, cerita tentang orang Samaria ini memenuhi lembar-lembar perjanjian baru tentang orang Samaria yang baik hati, yang terkenal, yang dipuji oleh Yesus, ortopraksinya, kelakuannya yang baik dipuji oleh Yesus. Tapi tatkala perempuan Samaria kemudian memberi minum kepada Yesus di perigi Yakub, di sumur Yakub, murid-murid dan bahkan orang Yahudi pada umumnya tidak bisa ngerti kenapa Yesus begitu dekat dengan orang Samaria. Lalu orang Samaria itu pun bertanya,
bahwa Tuhan adalah orang Yahudi, haruskah minta minum kepada orang Samaria? Yesus secara ortopraksi, kelakuan hidup yang benar, itu memuji orang Samaria. Akan datang saatnya, dan kini sudah tiba saatnya kamu tidak menyembah Allah di gunung ini, maksudnya di gunung Gerizim, kiblatnya orang Samaria, tidak pula di Yerusalem. Karena Allah itu roh, maka hendaknya setiap orang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ungkapan yang sangat terkenal di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Tetapi Yesus selalu mengatakan dalam konteks orang Samaria itu, bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Artinya di sini Yesus memilih secara ortodoksia, secara kebenaran ajaran. Yesus tidak rekomendasi orang Samaria. Kebenaran karena itu keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Tetapi secara ortopraksia, secara perilaku hidup yang benar, buah-buah dari iman yang benar, Yesus juga memuji orang Samaria. Nah, itu sekilas tentang perbedaan orang Samaria dan orang Yahudi yang kemudian melatari bagaimana banyak kisah-kisah di dalam Perjanjian Baru termasuk bait Allahnya. Berabad-abad sampai pada zaman Yesus itu orang Yahudi dan Samaria itu saling mengutuk dan tidak menyapa. Yesus membenarkan perilaku yang baik dari orang Samaria, sekalipun Yesus tetap menekankan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Ritual-ritual orang Samaria masih sama dengan ritual orang Yahudi. Misalnya, yang paling terkenal itu adalah Akedah Yitzhak. Akedah Yitzhak itu adalah pengikatan Iskak. Nah, di dalam upacara Yahudi di Yerusalem, itu pusatnya ada di Bait Allah, Yerusalem. Diperingati setiap tahun baru Yahudi yang dikenal Rosh Hashanah. Mereka membaca teks itu, Kejadian pasal 22 ayat 2, tetap orang Samaria juga melakukan ritual yang sama. Disebutkan misalnya di sana tentang perintah untuk mengorbankan Iskak. Wa yumirkhahna et bincha et yehidka aser ahabta et yitzak vilehleka el aret hamurya. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal yaitu Iskak, yang kau kasih yaitu Iskak, dan bawalah dia ke tanah Muria. Karena orang Samaria tidak mengakui kota Yerusalem sebagai kota di mana Ishak pernah dikorbankan, maka kata Muria dibaca dengan More, dan itu ditafsirkan sebagai bukit Gerizim, Gunung Ebal di Samaria. Nah, ini contoh, kalaupun di situ ada orang yang menuduh bahwa Samaria memiliki Taurat yang berbeda, ya betul. Tetapi secara seluruhnya sama, kecenderungan untuk mengubah Muria menjadi More itu karena orang Samaria justru konflik sama orang Yerusalem atau orang Yahudi di Yerusalem. Tapi yang lain-lain semuanya sama. Soal Paskah misalnya, soal Paskah sama, orang Samaria memperingati Pesah, tanda darah, pengorbanan anak domba, semua sama. Ketika orang Yahudi di Israel dan Tuhan memberikan 10 bala kepada bangsa Mesir, di setiap rumah yang pintunya ada tanda darah anak domba, maka kemudian firman Tuhan katakan, ketika aku melihat tanda darah itu, maka aku akan melewati mereka. Wiraiti hadam, ketika aku melihat darah itu, ufesah, maka aku akan lewat, maka aku akan lewat alaihem, atas mereka. Dari kata Pesah kemudian menjadi kata Paskah, Passover, itu pun ritualnya sama. Orang Yahudi menggunakan simbol yaitu potongan daging anak domba, sejenis salad. Setiap tanggal 15 bulan Nisan mereka melakukan perjamuan Paskah. Lalu ketika roti dipecah-pecahkan, kemudian
anggur sengsara dituangkan. Itu urutan-urutannya ternyata persis sama dengan urutan-urutan perjamuan akhir Yesus. Jadi kekristenan itu sama sekali bukan menciptakan sesuatu yang baru, tradisi baru, tetapi benar-benar merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Waktu mengangkat roti, orang Yahudi memecah-mecahkan roti itu, dan kepala keluarga dari keluarga Yahudi yang mengadakan Paskah itu, dan semuanya laki-laki. Makanya tidak mungkin ada perempuan yang duduk di kursi di meja perjamuan. Maka yang namanya Da Vinci Code dan sebagainya nggak usah dilihat, itu orang yang ngawur itu kan. Bagaimana seorang perempuan bisa duduk di meja perjamuan Pesah? Lalu pada saat itu kepala keluarga itu mengungkapkan kata-kata, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Itu bahasanya Aram, bukan bahasa Ibrani. Jadi dalam liturgi Yahudi itu sudah ada unsur Aramaik, unsur Ibrani. Ketika membaca kitab suci mesti bahasa Ibrani. Tapi beberapa ritual Yahudi itu bahasanya Aram, misalnya halahama annia diakalu afahtana bi'ar'a Misrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Itu bahasanya Aram. Ketika mereka mengakhiri setiap ibadah mereka, mereka mengucapkan Ose Shalom, itu Ibrani. Ose Shalom bimromau huya ase Shalom alainu wekal Israel Wimru imru amin. Itu Ibrani. Doa-doa mereka, doa berkat roti dan anggur, semua juga doa Ibrani. Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'ulam, ya, purei pihagaven, yang telah memberkati buah anggur dan seterusnya. Doa Yahudi juga mengenal doa bahasa Aram, misalnya ketika mengucapkan doa Kadis. Doa Kadis itu pakai bahasa Aram. Tetapi nama rumah ibadah selain yang di Yerusalem, Bet Hamikdas, yaitu bahasa Ibranianya rumah suci, Bet Hamikdas, bait Allah. Itu banyak muncul di kitab Yehezkiel. Tetapi mereka menyebut rumah-rumah ibadat mereka yang di luar kota suci Yerusalem, yang menghadap semua ke Yerusalem, namanya adalah sinagogi. Dan sinagogi itu bahasa Yunani. Maka tidak perlu dipersoalkan sekarang kenapa Injil Perjanjian Baru ditulis bahasa Yunani, kita bingung. Terus kita ini orang Kristen kecenderungannya memuja agama Yahudi, bukan Israelnya, agama Yahudi. Makanya kita suka kalau ibadah pakai shofar, ya kita semua pakai sampai selendang-selendang Yahudi dipakai, tapi yang ditiup cuman shofarnya, semanya yang pakai bahasa Ibrani dia nggak tahu. Makanya jadi aneh, gereja Pentakosta Karismatik pakai shofar, tidak ada satu kata Ibrani pun terucap, tapi yang ditiup cuman shofarnya itu kan. Artinya kalau memang mau belajar ya benar-benar harus mendalam. Nah, pada saat mereka sudah berkat piala anggur itu dibagi-bagi, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Yesus tidak mengucapkan itu pada waktu perjamuan akhir kan. Yesus mengucapkan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Waktu orang Yahudi mengucapkan inilah anggur sengsara yang diminum nenek moyang kita di Mesir, Yesus mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan, dan seterusnya. Tapi urutannya sama, urutannya memecah-mecahkan roti memberkati, kemudian menuang piala anggur memberkati, dan akhir dari ibadah Paskah itu adalah membaca Mazmur, yang di dalam Alkitab dikatakan, maka setelah menyanyikan nyanyian pujian, Yesus meninggalkan rumah perjamuan akhir itu, dan kemudian dia ke Taman Getsemani. Yang disebut menyanyikan nyanyian pujian itu bermazmur dengan mazmur haleluya. Mazmur yang diawali dengan halelu dalam bahasa Ibrani. Terpujilah halelu, ya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah
Adonai atau Tuhan. Baru dibaca itu. Cara membacanya bagaimana? Ya kayak orang Yahudi selalu mengajikan teks-teks Taurat, teks-teks Jabur atau Mazmur. Dia mengucapkan misalnya Samakti bi umerim libet Adonai nilak, ya. Jadi Mizmor li Daud, Mazmur dari Daud. Terus kemudian tata cara ini diambil alih oleh orang-orang Kristen kuno, baik itu orang Ortodok maupun Ritus Timur di Syria, di Mesir, di mana min Mazamir dari kitab Mazmur. Ibraninya Mizmor le Daud, Mazmur dari Daud. Sama orang Kristen diteruskan, kalau dia Yunani bahasanya Yunani, kalau Arab bahasanya Arab, kalau Aramaik bahasanya Aramaik. Mizmor li Daud menjadi min Mazamir li Daud dari Daud. Liyabina Daudin nabi wa malikut tohir barakatuhu alaina amin. Haleluya. Ini Kristen bukan Islam, bukan. Nah, bahwa Islam mirip dengan itu urusannya mereka. Wong itu kita sebelum Islam sudah ada, Yahudi, Kristen sudah membaca kitab sucinya dengan begitu. Nah, ini saudara-saudara Paskah. Orang Yahudi memahami Paskah itu apa? Paskah keluaran dari tanah Mesir. Maka setelah mereka memecah-mecahkan roti, meminum anggur itu, mereka mengatakan sekalipun inilah kisah Paskah di mana Tuhan dengan tangannya yang perkasa telah menyelamatkan bangsa kita dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sekalipun kita memiliki kecerdasan, kekayaan, hikmat apapun, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan kisah penyelamatan Paskah. Lalu pada saat orang Yahudi sudah dibuang diaspora, dia menambahkan frasa begini pada saat perayaan Paskah. Hari ini dulu kita bangsa budak, kita bangsa merdeka. Harapannya menjadi bangsa merdeka. Tahun depan kita di Yerusalem. Hari ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Frasa ini ditambahkan ketika mereka sudah mengalami pembuangan yang kedua. Sejak Jenderal Titus meratakan Yerusalem, bait Allah menjadi tanah sesuai dengan nubuatan Yesus tadi. Kamu lihat gedung-gedung yang megah ini. Tak satu pun batu terletak di atas batu yang lain, semuanya diratakan menjadi tanah. Sejak satu bangsa Yahudi mengalami diaspora di seluruh dunia. Tetapi setiap Paskah mereka selalu mengatakan, Lesana haba'ah Birusalaim, tahun depan kita di Yerusalem. Setiap dia merayakan Paskah dalam kondisi perbudakan itu selalu mengatakan Lesana ba'ah Birusalaim, tahun depan kita di Yerusalem. Ungkapan itu terus menerus bergema selama 2000 tahun. Maka ini unik ya, bangsa yang sangat unik. Sudah terpencar-pencar di seluruh dunia selama 2000 tahun. Sejak kapan? Sejak runtuhnya bait Allah. Pada masa Jenderal Titus, kalau menurut penanggalan kita sekarang 5 Agustus tahun 70 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal Tisa Be'ab, tanggal 9 bulan Ibrani Ab, tahunnya 823 setelah berdirinya kota Roma, kalau menurut kalender Julian. Itu bertepatan dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi, kira-kira jam 3 petang. Bait Allah itu dilalap oleh api memasuki ruang Maha Kudus. Dan waktu itu menurut dokumen Yahudi yang bernama Megilot Ta'anit, gulungan puasa, itu dokumen ditulis tahun 160 Masehi. Sejak saat itu orang Yahudi harus puasa perkabungan di bait Allah, dan sampai sekarang mereka menangisi itu di bekas sisa tembok satu-satunya yang dikenal oleh orang non-Yahudi dengan tembok ratapan. Istilah tembok ratapan itu sebetulnya ejekan orang non-Yahudi. Lebih populer disebut dalam bahasa Arab Haitun al-Mubaka,
tembok ratapan. Orang Yahudi sendiri suka menyebut dengan tembok barat, Hakotel Hama'arafi, tembok barat. Mereka tersinggung kalau disebut tembok ratapan, karena orang-orang non-Yahudi yang lihat orang Yahudi menangis-nangis di tembok itu, maka disebut Haitun al-Mubaka, tembok ratapan. Maka melalui deskripsi singkat ini menunjukkan betapa pentingnya Yerusalem bagi orang Israel selama 2000 tahun, sejak tahun 70 sampai nanti dia memproklamirkan kemerdekaannya, itu kemerdekaan Israel tahun 1948, bayangkan. Jadi lebih kurang kira-kira 1910-an tahun, kira-kira hampir kira-kira dari tahun 70 Masehi sampai tahap 1948. 1900 tahun lebih mereka terpencar-pencar di seluruh dunia, dan mereka kembali ke tanah air mereka semula, yaitu Israel. Itu catatan Alkitab, itu nubuatan Alkitab, ya kan? Karena itu unik, bagaimana hukum internasional tidak kalang kabut dalam menentukan status Israel, sementara negeri itu sudah mengalami pendudukan demi pendudukan dari kekuasaan bangsa asing. Maka karena pentingnya pentingnya kota suci Yerusalem, secara khusus kota suci Yerusalem yang disebut Ir HaKodes, kota suci Yerusalem, tetapi juga Eret HaKodes, tanah suci Yisrael, atau Eret Yisrael, tanah Israel. Itu begitu penting bagi orang Yahudi. Nah, lalu secara kronologi dari zaman ke zaman kita melihat bagaimana sekarang ini kota suci Yerusalem secara khusus dan tanah Israel pada umumnya itu menjadi perebutan antara Israel dan Palestina. Nah, ada yang membawa dalil agama, ada yang tidak membawa dalil agama, dan itu menarik. Karena apa? Ya, banyak orang Kristen bingung kemudian menyikapi itu. Katanya itu Israel menjajah Palestina, Pak. Nah, orang lain lagi mengatakan, oh tidak, itu memang haknya Israel. Tapi yang satu ekstrim mengatakan pokoknya peta Israel harus tidak boleh ada di muka bumi. Itu tuntutannya Hamas, tuntutannya kelompok-kelompok Islam garis keras. Begitu di dalam forum-forum kajian bersama-sama, Kristennya ikut-ikut ngomong, kita harus memperjuangkan hak Palestina. Iya betul, hak rakyat Palestina. Tetapi dalam konteks ini tidak usah harus kemudian menyangkal deskripsi Alkitab tentang Israel, kan gitu kan? Nah, satu pihak ketika kita membela Israel, juga kita tidak boleh tutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina yang menjadi korban konflik itu. Karena banyak orang Palestina itu bukan hanya orang Muslim, orang Kristen juga ada di antara mereka. Bahkan orang Muslim pun ada yang menjadi warga negara Israel. Jadi warga negara Israel itu ya ada orang Yahudi mayoritas, Kristen urutan ketiga, Muslim urutan kedua. Jadi justru orang Kristen itu minim sekali di negara Israel. Jadi ini fakta-fakta yang kadang-kadang tidak dilihat oleh orang Indonesia. Bahkan begitu bebasnya orang Muslim di Israel, mereka ini sudah mulai menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Maka muncul Quran bahasa Ibrani sekarang itu sejak tahun 1970-an udah terbit itu. Judulnya itu Ha-Quran Hamifwar, Quran yang mulia. Kalau Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan Beshem Elohim Haraham Harahman Viharahum. Beshem Elohim Harahman Viharahum, itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hodu ladunai Elohenu melekha ulamim. Itu Al-Fatihah itu. Jadi tidak setiap Anda ngomong Elohim langsung automatically itu Kristen, apalagi kita sudah pakai nama misalnya GBI Elohim, belum tentu. Karena di sana Elohim dipakai orang Islam. Begitu juga kata Allah belum tentu itu Islam. Karena di Timur Tengah bahkan sebelum zaman Islam istilah-istilah Arab itu sudah dipakai oleh orang Kristen. Terbukti apa? Prasasti-prasasti atau batu-batu bertulis
yang berbahasa Arab itu ditemukan sebelum zaman Muhammad lahir dan kebanyakan ditemukan di gereja Kristen gitu. Jadi kita ini kan kadang-kadang Islamnya lebih Arab ketimbang orang Arab, Kristennya lebih koboi dari orang Barat. Akibatnya Kristen dibatasi dengan bahasa Ibrani. Lalu kalau kita tidak ngomong Yeshua HaMashiach seolah-olah tidak sah, ya toh? Orang Yahudi tidak pernah ngomong Yahweh, kita Yahweh Yahweh. Itu dari mana itu? Kan itu kan. Lebih parah lagi ketika Anda baca Perjanjian Baru tidak sepotong pun itu kata Yahweh muncul di sana. Jadi tren sekarang. Nah, saudara-saudara, kita akan batasi pembahasan kita merunut bagaimana sejarah Israel, ya. Ketika kemudian mereka terpencar-pencar di seluruh dunia itu, mereka itu ada yang ada di barat, ya, di Eropa barat, ada di Eropa timur, ada yang di benua timur seperti Yaman, Mesir, India, itu banyak orang Yahudi. Makanya kalau Anda membaca sejarah Islam, kota Yastrib, kota Madinah sebelum dijadikan kotanya Islam yang disebut Madinatun Nabi, itu ada 3 suku Yahudi yang di sana. Kemungkinan mereka juga datang setelah tahun 70 terusir dari Yerusalem. Begitu juga di Yaman, begitu juga di Mesir, begitu juga di India. Lah orang-orang Yahudi yang di Eropa ini namanya adalah Askenazim bahasanya. Orang Yahudi tapi dialeknya dialek Eropa Barat. Misalnya kalau ngomong Safuot, dia tidak bisa ngomong huruf T, Safuot, tapi mengucapkan Safuos. Sabat, Sabas, itu Yahudi Askenazim. Ya, banyak orang-orang Israel yang sekarang jadi pejabat-pejabat pemerintah itu Yahudi Askenazim karena mereka emigran aliyah dari Eropa, aliyah dari Amerika. Tapi kalau mereka dari Yahudi Spanyol, orang-orang Yahudi Spanyol itu lebih fasih bahasa Ibrani. Kalau ngomong Safuot ya Safuot. Safuot itu Pentakosta maksudnya. Kalau ngomong Sabat ya Sabat. Baruh atah Adonai Elohenu melek olam, bahasanya lebih fasih. Begitu juga orang Yahudi itu dinamakan orang-orang Yahudi Sephardim, yang di barat, Eropa Barat, Amerika, Yahudi Askenazim, yang Yahudi di wilayah Eropa Timur, Spanyol secara khusus namanya Sephardim. Orang-orang Yahudi yang di Yaman, di Mesir itu namanya Misrahin. Jadi ada 3 kelompok itu bahasanya, dialeknya agak beda. Dan bahasa Ibrani sekarang cukup bisa dibedakan dengan bahasa Ibrani klasik dalam Alkitab. Nah, tapi satu mujizat luar biasa yang kita lihat, Pak. Bahasa Ibrani itu menjadi bahasa mati selama 2000 tahun. Bayangkan, 2000 tahun itu cuma jadi bahasa-bahasa di tempat ibadah. Paling-paling kalau di anak orang Yahudi dia membaca Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu kalau orang-orang Sephardim bahasanya begitu. Jadi mendayu-dayu kayak Islam, bukan kayak Islam. Islam kayak ini lebih tepat karena ini lebih tua daripada Islam. Adonai Elohenu Adonai Echad, sambil meniup shofar itu. Terus kemudian kan mirip dengan Hayyalas Shalah. Tapi kalau dia orang Yahudi dari Spanyol, orang Yahudi Spanyol yang mengucapkan, kalau orang Yahudi Askenazim mirip Protestan, mirip Katolik, karena pengaruh Barat Kristen itu kuat. Misalnya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, itu kalau Yahudi yang di Barat. Tapi baik yang Shema Israel maupun yang Shema Israel, jangan salah paham, dua-duanya nggak percaya Yesus. Itu yang penting. Jadi jangan ke Yahudi-Yahudian, sudahlah warisi gereja yang apa adanya. Kita ini mewarisi multikulturalisme gereja. Ya karena Yesus itu memang Tuhan segala bangsa.
bukan hanya miliknya satu suku bangsa tertentu. Maka kalau kita membaca Alkitab pun warisan bahasa yang multilingual itu kita warisi. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani mayoritas, tapi ada beberapa pasal dari perjanjian lama bahasa Aram. Separuh dari kitab Daniel itu bahasanya Aram. Seluruh perjanjian baru bahasanya Yunani, tetapi stylenya Aramaik. Banyak kata-kata Aram yang muncul, misalnya Gabata, Evata, sebetulnya Edfata. Di apa itu di ejaan Yunani jadi Evata, Tali Takum, Eli Eli lama sabaktani. Itu kan bahasa Aram. Jadi stylenya itu bahasa Aram, tapi memang lingua franca saat itu bahasa Yunani. Karena orang ini begitu fanatiknya karena Yesus orang Israel, Yesus harus berbahasa Ibrani. Orang Israel tidak berbahasa Ibrani, bahasa Aram waktu itu. Bahasa Ibrani itu hanya bahasa untuk pengajian Torah, bahasa untuk membaca kitab Torah, bahasa untuk membaca kitab Tehillim atau Mazmur atau Nevim atau nabi-nabi. Tapi sehari-hari mereka, Yesus berdialog dengan Pilatus pakai bahasa Yunani. Yesus bicara dengan para muridnya, Petrus, Andreas, bahasa Aramaik. Yesus bicara di sinagoga, menerima kitab gulungan Nabi Yesaya, bahasa Ibrani. Lah kita malah ikut-ikut Islam Arab semua, kita Ibrani semua, anti Yunani itu kan. Kita ini aneh, dikasih banyak bahasa cuma memutlakkan satu. Justru itu ciri khas kekristenan yang tidak dimiliki oleh agama lain. Nah itu loh. Maka sebetulnya kita ini berbahagia menjadi seorang Kristiani karena kita mewarisi Ibrani, kita mewarisi Aramaik, kita mewarisi lingua franca Yunani. Saya tanya, kalau seandainya semua perjanjian baru kamu andaikan ditulis dalam bahasa Ibrani, bagaimana Paulus menginjil ke Malta, ke Athena, ya toh? Daerah wilayah Yerusalem ke arah barat itu semua bahasa Yunani sebagai lingua franca. Coba apa paling sederhana dari apa yang dikatakan dalam kitab suci. Misalnya, tatkala kita menyebut satu orang namanya Petrus, sekaligus bernama Simon, sekaligus bernama Kefas, itu 3 bahasa. Simon itu Ibrani, Kefah itu Aram, menjadi kata Kefas tadi Kefa. Kemudian Petrus itu Yunani. Bayangkan, itu menunjukkan bahwa dia mewarisi warisan multilingual. Kalau Anda orang Manado atau orang ini begitu jadi Kristen, nama-nama lokalnya hilang. Tetapi kalau Anda orang Jawa, nama lokalnya masih ada, ditambahi nama Kristen, nama Sansekerta, kan itu kan kemajemukan masyarakat. Nama saya Bambang itu nama Jawa, Jawa asli itu. Tapi Jawa sejak abad 16. Zaman abad 13, 14 Majapahit belum ada nama Bambang. Itu nama sejak zaman Mataram. Jadi kalau ada orang namanya Bambang dari zaman Majapahit pasti bohong itu gitu loh. Kira-kira seperti itu loh. Gampang sekali dengan bahasa itu. Nur itu bahasa Arab, Sena itu bahasa Sansekerta. Dari satu orang saya ini nama saya 3 bahasa. Karena apa? Masyarakat saya Jawa itu masyarakat yang multilingual. Tetapi ketika Islam masuk ke Aceh, bahasa lokalnya hilang semua. Abdul Ghafur, Abdul Aziz, Muhammad, Ahmad, Ramadan, namanya itu semua kan hilang namanya. Di Manado, bahasa lokalnya Manado seperti misalnya nama Pingkan jarang didengar. Tapi semua satu kampung namanya Maria, namanya Marta, sampai sulit membedakan. Benar nggak? Dari situ kita bisa lihat pengaruh tebal tipisnya budaya. Bayangkan, ponakannya Barnabas, anaknya Maria yang disebut Maria ibu Yohanes yang disebut Markus. Nama Ibraninya Yohanes, kan? Maria ibu Yohanes yang disebut Markus. Yohanes itu yunanisasi dari kata Yohanan, berarti nama Ibrani. Tetapi kok yang disebut Markus, Markus itu nama Latin, itu nama
kaisar Romawi misalnya Marcus Aurelius, coba orang Yahudi namanya Marcus, nama Latin. Itu menunjukkan apa? Tingkat keterbukaan budaya orang-orang Israel pada zaman Yesus terhadap budaya luar, sekalipun mereka selalu memprotek dengan iman Yahudi mereka, tapi tidak mengharamkan agama apa budaya lain. Contohnya Alkitab diterjemahkan sejak tahun 300-an sebelum Masehi, namanya Septuaginta, dan di situ Tetragrammaton YHWH itu diterjemahkan dengan Kurios. Itu tidak usah dipersoalkan. Nah, justru yang dipersoalkan bagi kita itu gini, ketika kita bicara tentang Israel itu antara kekaguman, ketakjuban akan karya Allah dan mujizat bangsa Israel itu, tapi juga tidak boleh kehilangan semangat kita untuk kita tetap memberitakan Injil. Karena ternyata orang Israel yang kita kagumi, yang kita sanjung-sanjung itu malah tidak percaya atau belum percaya dengan Injil. Itu satu. Kedua, kita harus memilah Yahudi yang ditawarkan kepada kita ini Yahudi dari abad keberapa. Maka kita harus lihat sejarahnya runut. Malah kita ini orang Kristen ikut-ikut jadi Yahudi. Terus sekarang ada sinagognya di Manado, gara-gara dia bisa menemukan saya turunan Yahudi dari suku apa, ditinggal Tuhan Yesus. Keterikatan darah lebih kuat daripada keterikatan iman, gitu loh. Makanya orang Kristen tidak boleh mengalami penyakit yang namanya minderwaardigheid kompleks, kata orang Belanda. Jadi penyakit minder ini yang membuat Anda ini pengikut Yesus kok minder, kan gitu kan, nggak boleh yang seperti itu. Kita harus memilah Yahudi yang ditawarkan kepada kita ini Yahudi dari abad keberapa. Maka kita harus lihat sejarahnya runut. Malah kita ini orang Kristen ikut-ikut jadi Yahudi. Terus sekarang ada sinagognya di Manado, gara-gara dia bisa menemukan saya turunan Yahudi dari suku apa, ditinggal Tuhan Yesus. Keterikatan darah lebih kuat daripada keterikatan iman, gitu loh. Makanya orang Kristen tidak boleh mengalami penyakit yang namanya minderwaardigheid kompleks, kata orang Belanda. Jadi penyakit minder ini yang membuat Anda ini pengikut Yesus kok minder, kan gitu kan, nggak boleh yang seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan munculnya agama Islam, kota Yerusalem punya status baru, yaitu kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Tapi itu kapan mulainya? Maka semua klaim-klaim baik itu Yerusalem itu miliknya Islam, itu tanah wakaf sampai akhir zaman misalnya, kemudian dia Yahudi, untung orang Kristen tidak terlalu ikut mengklaim. Karena apa? Bagi orang Kristen Yerusalem baru itu lebih penting ketimbang Yerusalem sekarang. Sekalipun keterikatan kita dengan Yerusalem lama ini tetap ada, karena ini historis sifatnya, sejarah sifatnya, antara nubuat dan penggenapan, antara simbol dan hakikat. Makanya tidak mungkin ada perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Tidak mungkin ada Israel baru yang disebut gereja tanpa Israel yang lama. Sedangkan simbolnya aja mulai Pesah, Paskah juga sama kok. Kitabnya orang Yahudi utuh-utuh kita terima tanpa revisi apapun. Soal beda terjemahan itu lazim lah. Yang luar biasa kan gini, orang Kristen dituduh kitabnya palsu. Ini pembahasan besok. Bayangkan 2000 tahun lebih Samaria Yahudi berpisah. Kurang dari 2000 tahun, sejak tahun 90 Masehi Kristen dan Yahudi berpisah. Tapi Tauratnya masih sama, yaitu Taurat Musa itu loh, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Ulangan, sama. 2000 tahun berpisah, Tauratnya Yahudi, Tauratnya Samaria, dan Kristen sama. Cuma orang Samaria tidak percaya dengan Yosua terus sampai Maleakhi, dia tidak percaya. Karena apa? Nah, kalau dia percaya kan Yosua itu akhirnya tibanya Yerusalem. Wah, kalau kitab Yosua tibanya di Yerusalem, padahal Yerusalem tidak dia kehendaki sebagai kota suci. Bagian-bagian pertama kitab Yosua dia ambil, ditempatkan setelah pasal 34 kitab Ulangan.
Jadi bukan Taurat Samaria berbeda atau 6.000 ayat yang berbeda, bukan 6.000 ayat-ayat dari awal kitab Yosua diambil sama dia utuh-utuh, ditempatkan setelah pasal 34. Makanya jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena dia tidak mau pilih semua Yosua, apalagi nabi-nabi, karena arahnya kok semua membenarkan Yerusalem gitu lah, kira-kira seperti itu. Tapi yang penting dasar Tauratnya itu tidak berbeda. Orang ya Samaria punya Paskah, Yahudi punya Paskah, Kristen juga menggenapi Paskah itu dengan Paskah Kalvarinya Yesus. Nah, kalau orang Islam boleh aja dia menerima Taurat, boleh saja, tapi kan Taurat yang dibayangkan sendiri, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa lewat malaikat Jibril. Namanya kepercayaan itu kan hak asasi setiap orang. Tapi kalau saya katakan kami juga punya Taurat, Pak, saya bilang ya, tapi Tauratmu Taurat dari alam lain, karena nggak pernah eksis. Tauratnya Islam kan Taurat dari alam lain, kan nggak punya eksistensi sama sekali. Dia hanya mengandaikan ada Taurat yang digambarkan, diwahyukan, tapi dia menolak Taurat yang ada sekarang dengan tuduhan pemalsuan. Yang justru ajaibnya itu apa? Kristen, Yahudi, Tauratnya masih sama. Tafsirannya beda, ya tafsirannya beda. Sesama Kristen aja, Katolik sama Protestan juga beda tafsir kok, apalagi beda. Satunya tidak percaya Yesus, satunya percaya Yesus, tapi kitabnya masih sama, itu luar biasa itu. Nah, ini menjadi bukti bagaimana Alkitab itu tidak berubah. Kitab Mazmur, Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 2. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku.
Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.